ngajak kerja sama ke mama baru itu ada MOU-nya ya dari mereka kan. Tapi kalau mama sendiri nggak ada, ya udah mama Kalau buat kita apa, mah lebih enggak, berkah lah insya Allah kan. kecuali tapi gini, kalau Nabila minta apa, mama selalu turutin. "Ma, aku mau ini ya." "Oh ya, Ma, aku perlu baju gini-gini soalnya besok ada syuting." Oh ya gitu. Jadi sama aja uang ngalir ke dia juga, cuma mama yang megang gitu. Hai Sahabat Nova, aku Nabila. Dan ini mamaku, Mama Ratna atau Mama Rita. Mama Ratna ya, jadi mamaku selalu jadi manajer aku juga. Walaupun mama tapi tetap kalau misalnya selama aku di JKT48 tuh selama udah keluar dari JKT, mamaku inilah yang jadi manajer aku. Kemana-mana syuting, kalau Nabila ada kegiatan selalu ditemani mama gitu. Enggak lah, malah Nabila itu gini, orangnya aduh berbakti banget, jadi terharu, terhura. Jadi gini, Nabila itu kalau misalnya mama. kalau misalnya lagi ada job apa-apa, uang itu masuknya ke mama, ya udah untuk mama aja. Udah untuk Ya kadang kan gini Kak, kalau manajer itu biasanya semuanya tuh dikasih ke mama. Udah itu aku kalau cuma untuk kalau misalnya uang nih misalnya, udah aku cuma ngambil uang saku semua untuk mama, dan itu berkah banget nih anaknya. Enggak, kadang-kadang Gitu. juga aku mendingan kasih mama aja lah udah semua. Udah untuk mama aja. Itu awal tuh yang tante ini anak sayang banget. Karena kan biasanya kalau manajer ada pembagian berapa persen gitu kan Kak. Kalau buat aku tuh ya daripada tapi kalau misalnya aku ada misalnya ada orang ngajak kerja sama ke mama baru itu ada MOU-nya ya dari mereka kan. Tapi kalau mama sendiri nggak ada, ya udah mama kalau buat kita apa, mah lebih enggak, berkah lah insya Allah kan. kecuali tapi gini, kalau Nabila minta apa, mama selalu turutin. "Ma, aku mau ini ya." "Oh ya, Ma, aku perlu baju gini-gini soalnya besok ada syuting." Oh ya gitu. Jadi sama aja uang ngalir ke dia juga, cuma mama yang megang gitu. Terus apa lagi? Kalau misalnya ada yang MOU itu kadang-kadang kita konsultasiin walaupun mama tuh depan layar manajer, tapi di belakang itu juga ada juga, ibaratnya kita konsultasiin juga. Ada manajer juga, tapi yang nggak di balik layar tuh ada gitu. Justru mungkin itu berkah yang akhirnya membuat nama kamu semakin melejit nih. Ya amin. Pokoknya ide banget deh Kak. Berarti kita kayak apa main sambil. Kakak mau di manajerin juga sama mamaku. Ikutan dong aku. Oke, tapi tentu mungkin namanya dunia hiburan gitu ya, nggak selalu anaknya seperti Nabila yang berbakti gitu. Sekarang pun ada kasus mengenai eksploitasi anak gitu ya yang di dunia hiburan. Nah, kalau tanggapan Tante sendiri seperti apa? Mungkin juga Tante pernah dengar selentingan kalau ada mungkin yang bilang Tante mengeksploitasi juga karena Nabila ini kan dari kecil gitu di dunia hiburan. Seperti apa mungkin tanggapannya? Kalau tante nggak pernah dengar kalau tante eksploitasi anak, tapi kalau yang artis lain ada sih. Cuma gini, kalau tante sih kita balikin ke Nabila, soalnya mama itu tahu Nabila itu seperti apa gitu. Jadi ini anak nggak usah entertain dulu deh dari belajarnya dari kecil. Ini anak misalnya kita sebagai orang tua harus jeli, ini anak maunya apa. Kalau misalnya nggak suka belajar, misalnya nggak 100% belajar, kalau kita kasih les terus juga anak tuh boring juga. Jadi kita harus cari, misalnya nih kakaknya sukses di dunia belajarnya, ya udah. Kalau Nabila enggak kan, ibaratnya nih anak, kita harus cari suksesnya Nabila tuh di mana gitu. Jadi supaya anak tante itu pada sukses semua, mungkin cuma beda jalur. Oh ini jalur di akademik, kalau Nabila nih jalur non akademik. Jadi kita harus membaca situ, dan kita kembalikan lagi. Kalau kita udah tahu nih, oh ini anaknya tipenya begini, dengan caranya seperti kita ulang lagi, dicoba dengan les misalnya, oh les gambar nggak mau, oke. Kita coba lagi les gambar, mewarnai, ini anak nggak mau, oke. Renang, misalnya udah bagus nih, sampai orangnya, ayo kita ikut PON misalnya, atau PON apa sih kalau dulu tuh apa namanya, pokoknya intinya sih untuk olahraga apa gitu. Kalau kita masukin ke klub itu dia udah tingkat bagus nih. Nah bilangnya nggak mau, pas di entertain masih sama, tapi misalnya dia nggak pede, ya udah. Jadi tante nggak maksain. Nah begitu juga ini juga. Nabila udah tante Fani cocok di entertain, ya udah tante juga dari yang cerita tadi kan berarti udah kelihatan kan, berarti tante nggak maksa. Yang penting maunya kemana gitu. Dan terus seperti syuting nih, kalau misalnya kita dulu pakai manajemen di JKT kan terserah JKT, karena gini, orang tua itu harus satu, pimpinan itu harus satu, ibarat kapal itu nakoda satu. Kalau dia di JKT, orang tuanya JKT, mama nggak boleh jadi orang tua lagi. Kalau misalnya karena lebih banyak di luar tuh di JKT, jadi
ya udah ikutin aja JKT. Mama nggak bisa punya peraturan, misalnya di JKT sebagai orang tuanya sana, di rumah nanti mama, kamu harus ngikutin mama, nggak bisa, harus ikut JKT, satu orang tua mana, JKT, ya udah ikut alur JKT, misalnya mau syuting apa, tinggal ikutin, kita dukung. Nah kalau misalnya sekarang kita keluar, ya udah sekarang kan manajernya mama, orang tuanya mama, ya udah sekarang aku mau juga nih enaknya, Nabila maunya apa, mau syutingnya apa, kalau syuting itu emang banyak job, kita kembaliin ke Nabila mau ini nggak. Kalau bilang aku nggak mau, oh ya sudah. Misalnya mama mau kalau mama Nabila ini ada syuting nih hari ini, ada tawaran segini nih, ambil yang mana gitu. Enggak, aku pengen seperti Nabila nih. Contohnya nih, yang udah pasti nih, Nabila kan kuliahnya udah selesai nih. Nabila mau kemana? Mau S2 atau gimana? Saya mau istirahat dulu mama. Oh ya, mau ambil syutingan sembari aja nih mama, aku mau istirahat dulu. Iya, jadi tante nggak bisa maksain, kamu harus bikin ini. Enggak, oh ya sudah, mau santai-santai dulu, ya udah gitu. Nanti aku mau lanjutin S2 ya mama, sekarang mau istirahat dulu gitu. Mau nggak mau ambil job lagi nggak? Ini banyak, ntar dulu mama mau istirahat dulu, ya sudah. Jadi nggak pernah yang namanya mama tuh memaksakan. Sebenarnya kalau eksploitasi anak kan lebih dipaksakan untuk harus bekerja. Harus bekerja bukan hanya di entertain, tapi juga misalnya ada orang yang menyuruh anaknya menjual koran atau menjual tisu segala macam dengan paksaan segala macam cara. Seperti itu mungkin kalau eksploitasi anak kan ya Kak. Tapi yang dari dulu aku temukan memang kan jiwaku lebih ke entertain gitu. Tanpa dipaksakan oleh orang tua pun aku suka kok berdiri di depan kamera dan ibaratnya ditonton banyak orang dengan karya yang aku punya. Aku bisa, alhamdulillah ya, mungkin aku bisa nyanyi juga, bisa nari kan, untungnya gabung ke JKT48. Makanya dulu pas perform di JKT48 kan juga ada peraturan kita juga nggak boleh show juga yang terlalu malam sebenarnya Kak. Karena jadi kalau di situ mama juga udah ngelepasin semuanya ke JKT. Makanya tadi mama bilang orang tuanya ke JKT karena JKT yang mengatur. Jadi intinya kalau udah jam 10 di acara TV itu yang di usia 17 tahun atau 18 tahun ke bawah udah nggak boleh ikut show. Jadi sempat beberapa kali juga aku akhirnya nggak show karena udah terlalu malam, karena aku masih kecil waktu itu kan. Makanya pas udah nggak di JKT kan kebetulan aku juga udah bukan anak-anak lagi ya mah ya. Jadi ya udah akhirnya dibilang eksploitasi anak juga enggak lah sebenarnya. Nah, sekarang gini, kadang aku ini misalnya gini nih, kalau JKT kadang kenapa malam, karena dibagi shift, misalnya Nabila misalnya jam berapa itu datangnya sore, jadi kena yang malam gitu, jadi bukan dari pagi sampai malam gitu, jadi bukannya eksploitasi juga itu, bukan, jadi karena cuma orang taunya wah dari pagi sampai malam, enggak, karena JKT juga kan orang banyak, jadi shift-shiftan. Kalau Nabila malam waktu itu pernah kita sore ya, pulang sekolah ya sore kita sampai malam. Iya, jadi maksudnya eksploitasi anak kan kalau anaknya tidak mau tapi dipaksakan, tapi kan kalau aku memang mau dan juga orang tua akhirnya mensupport begitu sih Kak. Kalaupun Nabila nggak mau di entertain juga mungkin mama juga akan support juga apapun keputusan Nabila, kan begitu juga sih. Oke, justru memang ini sebagai menyalurkan bakat gitu ya, justru tante membantu untuk mewujudkannya. Hobi lah, hobi. Gitu. Tapi intinya gini, kalau tante salurin hobinya, tapi yang penting kamu sukses nah gitu. Kalau misalnya kakaknya di akademik, kamu non akademik. Gitu.